selamat datang di kanal YouTube Obrolan Vigo. Kali ini bersama Herlambang dan kedatangan tamu Yoi, pemerhati warga lokal Frankfurt. Iya. Biasa. Boleh kenalin dong siapa dong? Gerhan. Namanya Gerhan aja. Kebetulan emang nonton Bundesliga. Wih, nggak nanya loh. Udah visioner ya. Emang Enggak, lu emang nonton Bundesliga tuh dari apa sih? Gua dari 2013. Itu gara-gara main game sih awalnya. Main game apa tuh? Main FIFA. Milihnya Liga Jerman. ini dalam rangka judi ya biasanya di Jerman. Biasanya antar teman. Biasanya sih gitu tuh. Biasanya sih. Nah, waktu itu sampai sekarang lu masih merhatiin Liga? Masih keterusan jadinya. Dan dapat tim apa yang lu dukung? Gua pakai Werder Bremen. Sampai sekarang lu masih Sampai suka? sekarang. Itu gara-gara ketukar. Tadinya gua mau pakai Wolfsburg tuh kan. Oh, logonya sama. Iya, benar. Iya, Werder, iya benar. Untuk woman juga nggak lu pilih. Iya. Nah, kali ini kita ngomongin soal Bundesliga. Bundesliga karena ada ini ya, pemerhati. Gua kira tadi mau bahas Liga Belanda. Enggak, jangan dong. Susah. VVV. Enggak ada yang kenal. Nah, udah JC. Kan susah. Kita ngebahas soal Bundesliga yang mungkin konotasinya sih musim depan bakal lebih monoton atau enggak. Nah, lo nih, lo kan tahu soal Bundesliga, kita tuh sama-sama tahu lah kalau dominasi Bayern Munchen tuh dalam satu dekade terakhir dia 10 gelar kan, strike berarti nggak ada lawan sama sekali. Itu pandangan lo apa sih yang membuat Bayern mendominasi? Kalau menurut gue ya, kalau gue pribadi sih lebih karena si Munchennya ini tuh dari sisi jual beli pemain dia lebih aktif dari tim-tim lain sih, sama beban gaji dan segala macamnya itu dia selangkah lebih maju di atas tim-tim lain. Kalau menurut pandangan lo lebih ke Karena ini sih kalau kata gue faktor finansial pasti juga ya. Pasti. Karena Bayern juga bisa dibilang klub yang salah satu yang paling bagus lah di dunia kalau dijalankan secara manajemen gitu. Bahkan presidennya juga tuh si Herbert Hainer mengklaim kalau dia emang Bayern Munchen ini klub yang paling bagus lah menurut dia secara ekonomi dijalankannya. Jadi emang secara kenyataannya sih juga emang gitu, dari tahun 60-an, dari tahun 70-an sampai sekarang masih yang paling konsisten. Padahal di Liga Jerman sendiri itu kan ada yang namanya Der Klassiker ya. Der Klassiker kan itu antara Bayern sama Dortmund kalau sekarang. Sebenarnya itu dari dulu ganti-ganti mulu gitu. Awalnya dari Gladbach, terus juga tahun tapi musuhnya tetap Munchen. Iya, tetap Munchen. Oke. Lawannya Bayern lawan Gladbach, habis itu sempat Hamburg, sempat Werder Bremen, sekarang baru Dortmund lagi gitu. Jadi emang secara konsistensi ya nggak udah ngalahin sih. Berarti itu Der Klassiker tuh lebih kepada persaingan di kancah domestiknya, bukan kalau kayak di Eropa atau ini kan rivalitasnya lebih ke kelas menengah sama kelas atas gitu kan, lebih ke kelas sosial segala macam. Lu jangan diem aja. Enggak, aku masih merhatiin, ntar nyela salah lagi. Lebih ke berarti berarti ke persaingan klasmen gitu. Di mana? Di Bundesliga. Dibanding kalau Eropa secara keseluruhan kan ada kayak tadi tuh kayak kelas sosial, kayak masalah soal budaya segala macam. Agama gitu-gitu. Berarti kalau di Jerman lebih ke klasmen. Soalnya kalau di Jerman itu kan ada peraturan namanya 50+1 ya, yang emang nggak ngebolehin ada satu tim yang bisa sampai secara finansial tuh di take over penuh. Iya, take over penuh. Jadi emang dibikin untuk merata lah sebisa mungkin, walaupun ya ada pengecualian juga ya, kayak si Leverkusen, Wolfsburg yang emang dimilikin sama BUMN perusahaan dari dulunya gitu. Berarti jatuhnya kalau misalnya dari pandangan lo sendiri, dari Klassiker itu berarti sebuah derby yang ditentukan oleh Bayern Munich sendiri dong berarti? Iya, sebenarnya dua tim yang terjago di Jerman pada masa. Maksudnya kan dari dulu Bayern Munich udah selalu dominan. Iya, berarti nanti di masa depan tuh ada kemungkinan Gladbach bisa Der Klassiker sama St. Pauli gitu, bisa aja. Bisa aja, tapi kayak nggak mungkin sih. Derby kan aneh ya. Nggak, maksudnya Iya, penonton derby itu aneh gitu loh kalau misalnya. aku baru tahu nih makanya. Iya, kalau di Liga Inggris maksudnya Derby County. derby ya derby County. Derby Romero. Enggak, maksudnya kalau di Inggris kan berdasarkan budaya, kalau nggak kelas sosial antara si kaya dan si miskin. Kalau di Der Klassiker ini gua kira karena emang rivalitasnya si Dortmund sama si Munchen itu udah lama, maksudnya dari tahun 90-an gitu. Dari soal gelar gitu loh. Iya. Tapi gua kira perkara
apa ya, mirip-mirip kayak siapa sih, ada MU Liverpool kali ya. Itu kan lebih ke kelas sebenarnya kalau MU Liverpool. Kalau dia pure di persaingannya kayak MLS sih sebenarnya. Kayaknya. Nah, ngomong-ngomong MLS nih, sempat beberapa waktu lalu si CEO-nya Munchen, si Oliver Kahn tuh sempat ngegiring isu pengen ada sesi playoff nih di Bundesliga. Jadi tim peringkat 1 sampai 4 tuh di akhir klasemen diadu lagi buat jadi juara. Gue sih itu sebenarnya nggak masalah ya, karena kan di zona degradasinya Jerman sendiri kan ada playoff juga kan. Tim peringkat 16 sama tim peringkat 3-nya Bundesliga 2 gitu. Kayaknya itu sih kayak buat manjangin jalan aja biar nggak muncul-muncul lagi gitu. Iya. Dan maksudnya alasannya si Oliver Kahn pun juga jelas ya, biar Bundesliga tuh lebih menarik juga. Dan sebelumnya juga Oliver Kahn juga ngajakin tim-tim kecil kan, kayak Hertha Berlin. Ya kita ngobrol loh, kira-kira Bundesliga diapain lagi nih? Karena ya muncan mulu gitu. Walaupun ujung-ujungnya dia senang juga sih muncan terus yang juara. Nah, kira-kira dari lu sendiri, selain ekonomi, faktor finansial, apa sih yang kira-kira membuat Bayern Munchen tuh jauh lebih unggul dibandingkan ya Borussia Dortmund, Leverkusen, kok nggak Leipzig lah yang sekarang udah menghapus 50/1 secara langsung? Kalau dari pesaingnya sih, kalau menurut gue ya itu tadi konsistensi. Ini kan pesaingnya juga bisa dibilang kayak Dortmund, terus juga RB Leipzig pernah tuh juara paruh musim, tapi begitu di paruh musim kedua pada turun semua kebanyakan gitu. Dan emang secara pelatih, secara tim ini masih jauh di bawah si Bayern Munchen juga, karena kan ya bisa dilihat dari gaji pemain Bayern Munchen tuh paling gede sendiri kalau nggak salah tuh sampai 2 kali lipatnya Dortmund, itu yang tergede kedua. Terus ya itu juga faktor 50/1 juga ambil alih kayak Dortmund, terus juga Leverkusen, tim-tim lain lah, itu kan mereka nggak bisa punya keuangan sebagus si Bayern Munchen. Jadi ketika ada tawaran pemain yang ditawar misalnya 50 juta itu udah gede banget buat pemain Bundesliga gitu. Buat klub Bundesliga. Dan ini yang bikin klub Bundesliga nggak bisa nolak adanya tawaran itu sih. Gara-gara aturan ini loh yang bikin mereka harus punya keuangan yang sehat terus lah, karena kan nggak punya investor. Berarti dari keuangan yang sehat tuh ngakibatin si Bundesliga jadi feeder league ya? Iya, bisa dibilang gitu sih sebenarnya. Jadi berarti ini ada pemain yang kayak Haaland nih, dia berarti mau ke kota ya kan? Nah di Jakarta kan ada Jaklinko nih. Oh iya. Iya, udah pakai aplikasi ya, bisa juga. Benar juga sih. Dia di Dortmund tuh pakai Jaklinko dulu sebelum ke City gitu. Jadi dia emang nggak bisa lama-lama, kan Jaklinko emang nggak lama dong. Paling lama hubungan lo mau pacar lo. Tapi berarti secara nggak langsung sistem yang dibuat secara apa ya? Maksudnya secara udah disetujui sama banyak orang itu berarti menghancurkan Bundesliga sendiri dong. Sebenarnya bukan menghancurkan Bundesliga, maksudnya itu kan baik ya. Tujuannya untuk biar sepak bola ditujukan untuk masyarakat, karena kan di Bundesliga kan 50/1 itu adalah 51%-nya untuk supporter membernya itu gitu. Cuman emang di satu sisi di liga-liga lainnya itu yang justru lebih berkembang, kayak di Premier League kan ada investor full dari tahun 92 ya, sejak ganti nama tuh. Terus di Italia juga nggak ada aturan kayak gitu, jadi ya emang kalah saingnya kalau di Eropa ya gara-gara secara finansial mau nggak mau kalah jauh gitu. Mungkin sih kalau menurut gue apa yang bikin si Munchen ini bagus karena dia di Eropa juga ada prestasi ya. Kayak misalnya dia pernah juara Liga Champions terakhir tuh menang 6 gelar di bawah Hansi Flick kan kalau nggak salah tuh. Dan tim Jerman kayaknya yang sekarang baru juara Eropa tuh kemarin kayak Frankfurt doang kan? Iya. Itu juga gimana ya, maksudnya nggak bisa dijadiin komparasi bahwa tim Jerman ini dua-duanya bagus gitu. Kayaknya karena dari personal branding juga ngaruh sih, maksudnya siapa sih yang nggak mau main di Munchen gitu. Bahkan di komik Tsubasa ini nggak beneran Di komik nggak di komik Tsubasa tuh pemain-pemain bintang yang di anime tuh gabung ke Munchen, bahkan sampai ke level itu gitu loh, apalagi tim aslinya kan. Oh iya sih. Kayak gitu sih. Dan apa menarik itu si Michael Ballack itu mengkritisi si Dortmund karena transfernya. Oh, di dia perihal terlalu transfer jual Iya. kenceng banget ya. Iya, maksudnya Dortmund tuh dari beberapa musim lalu emang jual beli transfernya juga lumayan bagus ya, tapi mereka selalu beli pemain-pemain muda gitu loh. Sedangkan beda banget sama kayak yang dilakukan Dortmund kemarin ya. Maksudnya mereka beli Matthijs de Ligt, terus si siapa Ryan Gravenberch, Neuer, terus si Mario Mane. Sedangkan dibandingkan dengan Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, Sebastian Haller itu pun juga langsung kena tumor. Iya.
Maksudnya pemain muda gitu, dari situnya juga si Balak ya ibaratnya menyalahkan Dortmund ya karena lu sendiri yang iya sih bener sih bisa jadi karena emang apa ya dominasi itu sebenarnya bisa dibangun kalau pemain lo emang sehat kayak misalnya Liga Inggris yang sekarang nih di Tottenham sama Arsenal kan udah mulai beli pemain penting kan maksudnya dia juga sadar bahwa musim depannya adalah musim yang kompetitif gitu. Terlebih kan Munchen tanpa Lewandowski gue juga nggak yakin sih nih kayaknya musim depan bisa lebih baik gitu. iya sih. Kayaknya. Nah ini ngomong-ngomong soal musim depan nih, gue nyatet ada 4 tim yang bisa ada 4 ya terlalu gue hitung dulu. Aku salah nih. Tadi 12. Bukan 12 banyak. Lebih dari setengah liga. Tim anjir juga. Ada Leverkusen, Leipzig sama Dortmund nih ada 3 tim yang ada kemungkinan bisa rusak dominasi Munchen. Ini untuk Frankfurt dia datengin 12 pemain baru. 12 pemain baru. Itu berarti timnya ada 48 enggak dong? Iya dong. 11 pemain sama satu pelatih berarti jatuhnya. Enggak, dia datengin 12 pemain baru setelah juara Europa League kemarin. Nah. Ternyata tuh dia kemarin di liga cuma peringkat 11. Peringkat 11 sama. Terus masuk Liga Champion, udah bertingkah gila. Bacot, emang modal. Udah. Iya. Belaga memang. Nah, terus si Leverkusen sukses nahan bintang-bintangnya nggak pergi kan kayak Patrick sih, terus datengin Adam Lozek ribet banget dari Sparta Praha. Terus si Leipzig datengin Sabel Schegler Xavier. nama Sebab. sama David Raum ya. Iya, Leipzig. iya. Nah, ini sama Dortmund kemarin datengin siapa? Banyak dia. 9 apa kalau nggak salah. Termasuk terakhir katanya mau datengin Cristiano Ronaldo rumornya sama Icardi gitu-gitu. Ronaldo Ditawarin. mungkin. Enggak, beneran anjir nih Cristiano Ronaldo. Bener aja. Dia 7 kalau saya ingat gua. Cuman Iya, 4 iya, itu 4 atau 3 free transfer. Iya. Benar. Kalau menurut gua sih ini kita bicarakan masing-masing Yo, depan. breakdown aja breakdown. Kalau menurut gue sih ada kemungkinan Dortmund dengan komposisi yang sekarang ya Dortmund sama Leverkusen sih bisa bicara banyak kalau menurut gue soal Bundesliga karena Leverkusen udah terlalu lama nggak juara padahal dia tuh tim gede sebenarnya ngasilin pemain-pemain bagus di tahun era-era 2000-an awal sampai sekarang gitu. Dortmund juga kayaknya pasca Jurgen Klopp kayak so-so aja kan prestasinya. Iya sih. Paling bagus ya terakhir ya tim Leipzig. Leipzig Iya benar. fokus jual minuman aja kalau Iya. emang susah nggak bergairah kayak tim itu tuh kalau menurut gue. Ya, sama sih kalau menurut gue sih mungkin Dortmund bakal lebih banyak bicara ya. Tapi melihat dari dari beberapa pertandingan, maksudnya 6 pertandingan sebelumnya pas di pramusim, Edin Terzic juga kayak masih bingung nih nyari formasi yang bagus gitu loh. Pegangan. Iya. Enggak, maksudnya nyari formasi yang bagus tuh bingung. Soalnya kan sebelumnya mereka kan ibaratnya kayak Bayern Munchen ya, sebelumnya ada Lewandowski tiba-tiba penyerang andalannya hilang. Tambah lagi sosok yang penggantinya itu Sebastian Haller itu bisa gantiin Haaland malah kena kanker atau tumor segala macam. Jadi mereka bingung tuh penyerang mereka kan pemain muda semua ya. Si Karim Adeyemi, Donial Malen, terus yang lagi Mokoko gitu. Nah, jadi bingung mereka tuh sebenarnya. Tapi mungkin mungkin bisa memutus dominasi Bayern ya. Harusnya sih. Tambah lagi sih Nagelsmann juga masih nyari pattern yang bagus sih untuk yang di Bayern nanti ya. Kalau menurut lu ya? Kalau menurut gua untuk nyaingin Bayern kayaknya Dortmund masih sih, cuman gua ngeliat Leipzig nih bakal nge-push ke atas juga nih, bakal mungkin posisi kedua bahkan menurut gua daripada Dortmund, karena Dortmund itu tadi kehilangan pemain-pemain intinya kan si Haaland, terus juga Haller juga dibeli juga cedera. Terus kalau Leipzig itu dia dengan Tedesco sekarang nih, sejak dia masuk tuh kalau nggak salah secara tabel klasemen dia di bawahnya Bayern doang tuh sejak dia masuk. Jadi dengan dia bisa mempertahankan Kunku nih yang jadi player of the season Bundesliga musim lalu, menurut gue bisa jadi salah satu ancaman lah. Kalau Dortmund gue lihat sih masih mencari kestabilan dulu lah, yang penting ini kan dibandingkan sama tadi Leverkusen, terus juga satu lagi Frankfurt, itu kan pelatih lama tuh. Waktu dari musim lalu udah main. Glasner bisa bawa juara Frankfurt, Leverkusen sama Gerardo Seoane, si Leipzig sama Tedesco juga udah lumayan oke. Jadi menurut gue lebih stabil 3 tim ini dulu, cuman yang namanya Dortmund tetap bisa lah di peringkat 3 peringkat.
4 sih menurut gue. Nah, lo kan dari tadi ngomong peringkat 2, peringkat 3, peringkat 1 Peringkat satu Munchen, siapa? tetap Munchen. Kita bahas yang lain. Kita bahas yang lain. Emang lu nggak pede kalau misalnya 3 Enggak, maksud gue, lu tuh gue panggil ke sini biar nggak ngomongin Munchen gitu, kenapa? Enggak ngomongin kan udah. Emang nggak diomongin sih, cuma salah nih, ada salah nih, salah bridging Karena ada gua- sumber nih. Pesimis lah. Kalau Munchen udah 10 berturut-turut susah. Tapi kan Juventus aja yang kemarin 9 kali kan sempat ini kan, Iya. harusnya patah gitu. Harusnya sih hal yang sama bisa ya terjadi sama Munchen. Soalnya si Nagelsmann tuh bukan pelatih yang bagus kalau menurut gue. Masih butuh waktu gitu. Ya karena muda aja. Karena muda. Iya, gue juga muda. Iya bang, karena muda terus dia berusaha bagusin Offenheim kan, udah itu doang naik ya tuh. Itu aja ya soal Bundesliga kali ini bersama. Dulu. Werder Bremen peringkat berapa kira-kira? Werder Bremen. Oh iya, promosi. Werder Iya, Bremen ya 10 besar udah oke lah. 10 besar di bawah maksudnya. 10 besar tengah. Gue kira dari bawah maksudnya. Timnya lagi cuma 18. Iya. Nih, Iya juga. itu aja dari kita. Nih, terima kasih sama Gerhan udah Sama-sama. menyempatkan diri dari Frankfurt, dari Frankfurt. Dari Bochum saya. Dari Bochum. Dari Dia lu gimana sih tinggal anjing? Anjing gitu ya. Dia biasa jual sosis babi ya kan. Tiba-tiba hadir di sini. Baik, itu aja dari kita Herlambang, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ya, jangan lupa untuk follow Instagram FIFA Goal, kunjungi website-nya, banyak berita bagus di situ. Kalau mau cari jodoh di Tinder, Iya. di FIFA Goal. Nggak ada, laki semua. Lagi semua. Nih. Kita Herlambang pamit. Bye.